Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Lamarifin dari kelas 6B dengan NIM 2206311058. Sini saya akan menjelaskan tentang blended learning berbasis kearifan lokal. Nah, langsung saja. Blended learning yaitu metode pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka, luring, dan pembelajaran daring atau online secara terpadu sehingga peserta didik dapat belajar secara fleksibel, interaktif, dan mandiri. Selanjutnya ada berbasis kearifan lokal yang memiliki arti pendekatan pembelajaran yang memasuki nilai-nilai kebiasaan budaya atau praktik lokal yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini budaya dan kehidupan masyarakat di Pulau Madura itu sendiri. Nah, jadi blended learning berbasis kearifan lokal adalah model pembelajaran gabungan antara memanfaatkan teknologi dan pembelajaran kontekstual budaya lokal. Nah, dari penjelasan di atas, saya memilih metode ini karena sesuai karakteristik siswa di Madura. Banyak siswa yang berasal dari lingkungan berbasis pesantren dan budaya lokal yang kuat, sehingga pendekatan lokal akan lebih relevan dan membumi. Untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur, tidak semua siswa punya akses internet stabil. Jadi metode blended memberikan ruang fleksibilitas dengan tatap muka sebagian. Nah, untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi ketika konten belajar dikaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari seperti budaya nelayan, tradisi karapan sapi, siswa merasa lebih dekat dan antusias belajar. Untuk mendukung pendidikan karakternya, kearifan lokal Madura untuk kearifan lokal budaya Madura dengan nilai seperti religius, kerja keras, gotong royong, dan etika bisa diintegrasikan dalam pembelajaran dan meningkatkan keterampilan abad 21, yaitu mengkombinasikan online dan proyek lokal, mendorong kreativitas, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi secara kontekstual. Nah, untuk langkah-langkah dari penerapan blended learning berbasis kearifan lokal sendiri, yang pertama ada analisis karakteristik dan lingkungan, yaitu mengidentifikasi budaya lokal yang bisa diintegrasikan seperti tradisi, potensi alam, dan bahasa lokal. Terus pemetaan akses teknologi siswa. Yang kedua ada perencanaan pembelajaran, rancangan RPP yang menggabungkan kegiatan daring dan luring, susunan konten pembelajaran yang menggunakan konteks lokal seperti soal matematika tentang hasil tangkapan ikan, studi sains tentang proses pembuatan garam. Selanjutnya yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran secara luring, kegiatan diskusi, praktek langsung, observasi budaya lokal. Terus yang daring, penguatan materi, kuis online, video pembelajaran lokal. Selanjutnya yang keempat yaitu ada kolaborasi dengan tokoh lokal, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pengrajin lokal sebagai narasumber konten pembelajaran. Yang kelima ada pemanfaatan teknologi sederhana seperti menggunakan WhatsApp, Google Classroom, atau video offline bagi yang minim akses internet. Terus selanjutnya ada evaluasi pembelajarannya. Evaluasi dilakukan secara kognitif, afektif, dan
psikomotor dengan pendekatan otentik. Contoh evaluasinya yaitu yang kognitif berupa tes online, refleksi pemahaman lewat forum diskusi, afektif, observasi, sikap, nilai gotong royong, tanggung jawab terhadap budaya. Psikomotornya ada proyek lokal seperti membuat mini dokumenter tradisi lokal, membuat produk lokal. Evaluasi dilakukan baik secara daring maupun luring dengan rubrik penilaian berbasis proses dan hasil. Yang kelima yaitu keterampilan abad 21 yang harus dimiliki peserta didik. Metode ini mendorong tumbuhnya 4C, yaitu keterampilan utama pada abad ke-21. Yang pertama ada critical thinking, berpikir kritis. Siswa dilatih untuk menganalisis fenomena alam lokal, misal dampak pencemaran terhadap Laut Madura. Terus yang kedua ada creativity, yaitu kreativitas, membuat karya presentasi budaya lokal mereka. Terus ada collaboration atau kolaborasi, kerja tim dalam proyek berbasis kelompok. Terus ada communication atau komunikasi, menyampaikan ide hasil proyek dalam forum tatap muka dan online. Selain itu, peserta didik juga diasah dalam literasi digital, literasi budaya, kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti pelatihan guru dalam menyusun dan melaksanakan blended learning ini yang berbasis lokal sangat penting, yaitu fleksibilitas jadwal agar siswa tidak kewalahan dengan kegiatan daring. Terus ada monitoring dan dukungan dari orang tua itu sendiri, terutama dalam pembelajaran dalam jarak jauh. Terus ada pemanfaatan media lokal seperti radio sekolah atau media komunikasi atau media komunitas desa jika internet terbatas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.